Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiban. Wa nuqaddimu lakum bittahiyatil islami mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidah dan ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita bisa menikmati bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan keimanan dan juga bulan yang penuh dengan ampunan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar meramaikan bulan Ramadan dengan ibadah saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana pernah diwajibkan kepada kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dasar asas saum adalah keimanan, keyakinan bahwa seseorang akan mendapatkan hidup bahagia, hidup yang selamat di dunia maupun di akhirat. Keimanan itu diberikan oleh Allah dengan jaminan kebahagiaan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang saum itu terdapat dua kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika mendapatkan berbuka saum ketika maghrib tiba, dan kebahagiaan yang kedua adalah jangka yang sangat panjang nanti di akhirat, yaitu kebahagiaan yang dapat ia temui kelak di akhirat dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan Allah ciptakan bukan hanya jangka panjang nanti di akhirat, tapi juga diberikan kepada kita kebahagiaan di dunia. Tak diharamkan kita menikmati kebahagiaan di dunia, yaitu dengan bertemunya kita orang yang saum dengan saat maghrib tiba. Jadi kita bisa berbuka dengan penuh selesa, leluasa, dan juga penuh dengan kebahagiaan. Itulah diantaranya bahwa dasar keimanan menjadi landasan agar menjadi orang-orang yang bertakwa dengan saum. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa wujudnya adalah keseimbangan hidup di dunia maupun juga di akhirat. Keimanan itulah yang menjadikan kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat dengan menciptakan keseimbangan. Keseimbangan dalam jasmani dan ruhani, keseimbangan dalam mengatur syahwat, makanan, minuman, dan juga bersetubuh di siang hari dengan istri kita. Jadi semuanya diseimbangkan, tidak serakah dan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tentu saja akan membawa malapetaka dan juga akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Sementara makanan tentu saja menjadi dasar syahwat manusia. Makanan adalah energi yang menjadikan manusia untuk berpikir, bergerak, bertindak. Karena itu wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita
sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada para nabi dan rasul untuk menyeimbangkan, mengatur makanan kita. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus shalihat. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh kalian. Jadi sebelum beramal soleh, ternyata kita harus memanage, menata terlebih dahulu makanan kita. Kalau makanan kita haram, penuh dengan kesyubhatan, maka tindakan kita juga akan dimudahkan dekat dengan kemaksiatan dan juga kederhakaan. Ya, sebaliknya, kalau seandainya makanan kita halal, mulut kita terjaga dengan lintas makanan yang halal, maka lidah kita akan bertuah, akan sakti, akan mudah diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita bisa menembus langit dengan doa-doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam literasi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membedakan antara as-saum dan as-siyam. Kalau as-saum itu adalah puasa lisan. Ini puasa yang pertama kali ada, sejak semula ada, yaitu pada masa Sayyidah Maryam binti Imran, ya, yang dikenali bahwa beliau itu berpuasa dari tidak berkata-kata selama 3 hari. Ya, kemudian as-siyam adalah saum yang bukan hanya saum lisan, tapi juga saum dari makanan dan minuman. Inilah saum yang sempurna yang diajarkan pada syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karenanya, kalau seandainya kita hanya mampu menahan nafsu kita dari makan dan minum, tapi tidak mampu mengatur, menjaga lisan kita dari perkataan buruk, perkataan kasar, perkataan keras, jauh dari lemah lembut, jauh dari keramah tamahan, jauh dari kesopanan, banyak menyakiti orang lain, sering mencaci, memaki, mengejek orang lain, maka saum kita tidak berhasil. Nafsu kita tetap menjadi liar. Karenanya, ikhwah dan asatidzah sekalian yang saya hormati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu wa yakum, sebagai bulan ampunan yang kedua, bahwa bulan Ramadan ini adalah selain bulan keimanan juga bulan ampunan. Allah memberikan ampunan kepada kita atas segala dosa dan kesalahan yang kita berbuat. Ada beberapa program, ada beberapa kurikulum yang Allah buat bagi kita untuk senantiasa menyucikan diri kita. Di antaranya yang pertama adalah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai ayat 188. Kurikulum yang pertama adalah saum, agar tercipta keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup ya duniawi ternyata bisa tercipta dimulai dulu dari menata makanan, makan dan minum kita. Kemudian yang kedua adalah awa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bulan Ramadan adalah bulan ilmu. Perbanyak kajian, perbanyak penelitian, ikuti banyak pengajian agar kita semakin berilmu. Karena orang yang berilmu adalah memiliki tempat tertinggi, memiliki tempat terbaik dan teratas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mereka yang terus menuntut dan mengemban ilmu. Mereka itulah juga termasuk orang yang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kemudian yang ketiga, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur, maka jadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Banyak tadarus, banyak tadabur, hataman, ya bukan hanya bacaannya saja, tapi juga kaji dan teliti, pelajari tafsirnya, terjemahnya, agar kita kemudian mampu memahami petunjuk utama, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah la'allahum yarshudun, bahwa Ramadan harus banyak berdoa kepada Allah. Saat-saat makbul berdoa kepada Allah di saat bulan Ramadan adalah menjelang subuh dan juga menjelang maghrib. Berdoalah yang terbaik untuk Allah. Dan mereka yang doa-doanya hampir saja mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para mu'takifin
yang senantiasa berada di dalam masjid, menunggu waktu-waktu sholat, bermesraan sendiri, bermuhasabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih Lailatul Qadar, malam penuh ampunan, malam penuh keutamaan dan keistimewaan, yang dimana derajatnya lebih dari 1000 bulan atau sekitar 84 tahun lamanya. Begitu tinggi penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang termasuk as-sabiqun, pemenang, wal muqarrabun, ulaikal muqarrabun. Mereka senantiasa selalu didekatkan dengan kebaikan, dimudahkan dalam ketaatan. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan, dan saya Yusuf Burhanuddin, Indonesia. Mudah-mudahan ibadah kita taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah, dan selamat menunaikan Hari Raya Aidil Fitri 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.